Kita akan belajar tentang hutang antar perusahaan. Kasus topik yang kita ambil tentang pengalihan utang Caesar Entertainment Corporation. Caesar Entertainment Corporation ini perusahaan hiburan dan perjudian. Ini punya banyak anak perusahaan juga berarti ya. Pada tahun 2020, perusahaan ini mengalihkan utangnya dengan tujuan mengurangi beban utang dan memperpanjang jangka waktu pembayaran utangnya. Berarti dia alihkan ke anaknya gitu. Jadi si induk seolah-olah nggak ada utang lagi, jadi bisa minjam lagi ya, atau memperpanjang utang yang lama gitu. Dia dengan cara menerbitkan surat utang baru dengan bunga lebih rendah dan jangka waktu lebih panjang. Ya, ini strategi yang cukup berani ya, karena dia alihkan utangnya ke anaknya. Beban utangnya berkurang, meningkatkan fleksibilitas keuangan. Tapi ini harus hati-hati karena bisa saja terjatuh dan mengalami kesulitan keuangan. Kemudian ikhtisar konsolidasi. Dalam konteks hutang antar perusahaan, perusahaan dalam grup ini saling memberikan pinjaman atau kredit, ya itu boleh, tapi harus dipertimbangkan. Dan ketika dia sudah dikonsolidasikan, hutang itu tidak dapat diakui lagi. Karena di satu sisi perusahaan pemberi pinjamannya piutang, penerimanya utang, saling diadu nanti jadi habis. Dalam advance accounting, konsep ini sering dibahas oleh perusahaan yang memang memiliki entitas anak atau afiliasi. Makanya kalau sudah dikonsolidasikan itu harus digabung, maka utangnya harus dihilangkan dulu karena sesama antar perusahaan. Kemudian ada penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada konsepnya itu tetap sama. Ada dokumentasi yang lengkap mendukung transaksi, kontrak perjanjian, ini seperti promise juga ya. Kemudian ada fair value atau nilai wajar. Sepantasnya memang sesuai dengan nilai wajarnya atau nilai perolehan dari obligasi tersebut. Tetapi bisa saja si induk perusahaan jual ke anak perusahaannya di atas atau di bawah dari nilai wajar. Ada gain, ada loss-nya. Kemudian bisa juga transfer at par value. Ini yang tadi sesuai dengan nilai wajar. Misal kasusnya gini, perusahaan A punya 10.000 lembar saham, nominalnya $1 per lembar, nilai buku $5. Dia ingin transfer sahamnya ke perusahaan B, tapi perusahaan B memiliki utang ke A sebesar 20.000. Kita hitung dulu, totalnya $5 kali 10.000, jadinya 50.000 harganya. Tapi karena B punya hutang 20.000, maka nilai transaksi sebenarnya tinggal kita kurangin 50 kurang 20, dapatnya 30.000. Dalam hal ini si perusahaan A akan mencatat penjualan saham sebesar 50.000, utangnya akan berkurang 20.000, sisanya 30.000. Ini akan menjadi aset perusahaannya si B ya. Kita satu-satu kita lihat dulu. Ini sepertinya ada yang double. Oke, gak apa-apa. Jadi si A transfer dengan nilai 50.000, tapi rupanya ada utang 20.000 sehingga netnya 30.000. Si B berarti mencatat pembelian sahamnya sebesar 30.000 dan utang 20.000 nya lunas. Aset si B akan nambah 30.000 dan hutang akan bertambah 20.000. Berkurang 20.000 jadinya ya. Ini salah ketik. Ini transfer at par value-nya terdouble ini. Berarti kita lanjut.
transfer at discount atau premium. Diskon kalau berarti lebih rendah, premium kalau lebih tinggi. Kita lihat kasusnya masih sama 50.000, tapi si B hanya bersedia membayar 40.000. Jadi ada selisih 10.000. Jadi si A dia mencatat pelunasan utang 50.000, sahamnya si A kan hanya bernilai 10.000. Tapi bisa untuk melunasin utang yang sebesar 50.000, berarti ada keuntungan 40.000 yang dimiliki oleh perusahaan A. Kemudian si perusahaan B catatnya, dia investasi di saham biasa seharga 40.000, tapi dia mengalami kerugian 10.000, sehingga ada pengurangan piutang 50.000 di sini. Jadi ketika ini diadu sama kan, piutangnya berkurang di B, hutangnya berkurang di A, lunas. Di A untung 40.000, di B itu malah menjadi nilai investasi asetnya. Di A kredit saham 10.000 ya. Berikutnya obligasi afiliasi dibeli dari non afiliasi. Si A dan B adalah afiliasi, si C bukan afiliasi. Si B menerbitkan obligasi 100.000 dengan bunga 5% untuk 5 tahun. Namun obligasi dibeli oleh perusahaan C yang bukan afiliasi dari perusahaan A dengan harga 95.000. C mencatat pengeluaran kas 95.000 untuk investasi obligasi 95.000. Oke. Si B dia menerima kas 95.000. Utang obligasi dia kan 100.000. Jadinya ada kerugian dia 5.000, makanya didebetkan di sini. Kemudian ini metode ekuitas disesuaikan penuhnya. Ini bisa dibaca aja. Contohnya jangan dilihat dulu. Kemudian ada utang antar perusahaan, metode ekuitas yang dimodifikasi, dan metode biaya. Kita langsung lihat di sini kalau si A punya 80% saham perusahaan B. Perusahaan B memiliki utang kepada A 100.000. Perusahaan B mencatat laba 50.000, A mengakuinya hanya 80%. Karena 80% itu hanya dimiliki dia. Jadi ketika ada kenaikan investasi, dia akan ikut naik. Kalau dia pakai metode biaya, C punya utang kepada D 50.000, dicatat sebagai utang, mencatat utang tersebut sebagai biaya yang dikeluarkan, tapi tidak memperhitungkan nilai investasinya. Ini metode harus dipikirkan dengan tepat dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan keadaan perusahaan. Semoga materi ini dapat dipelajari dengan baik. Terima kasih.